Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Priskasari dari kelas akuntansi 3B Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Kuningan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas pada mata kuliah analisis laporan keuangan yang telah saya kerjakan mengenai analisis laporan keuangan pada subsektor makanan dan minuman, di mana perusahaan yang saya analisis yaitu PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk menjelaskan terlebih dahulu mengenai profil singkat dari PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk. PT Garuda Food adalah perusahaan makanan dan minuman di bawah kelompok usaha Tudung Group. Selain PT Garuda Food, Tudung Group juga menaungi perusahaan agribisnis yang bergerak di CPO dan kacang. PT Garuda Food berawal dari PT Tudung, didirikan di Pati, Jawa Tengah 1979. Pendiri perusahaan adalah Mendiang Darmoputro, mantan pejuang yang memilih menekuni dunia usaha setelah bangsa Indonesia merdeka. Pada awal 1987, PT Garuda Food mulai menjual hasil produksi kacangnya dengan merek kacang garing Garuda, yang kini dikenal dengan kacang Garuda. Kacang Garuda telah meraih berbagai penghargaan sebagai berikut, yaitu Indonesia Customer Satisfaction Award, kategori kacang bermerek 8 kali berturut-turut pada tahun 2000 hingga tahun 2007, Super Brand di tahun 2003, Top Brand for Kids di tahun 2004, dan Indonesia Best Brand Award di tahun 2004 hingga tahun 2007, dan yang terakhir Top Brand di tahun 2007 hingga tahun 2012. Selain itu, pada tahun 2005, PT Garuda Food mengklaim terlibat aktif dalam kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate Social Responsibility, kegiatan CSR. PT Garuda Food diberi nama Garuda Food Sehati yang berarti empati. Kegiatan Garuda Food Sehati mengacu pada 5 pilar utama yang menjadi fokus utama PT Garuda Food, yakni pendidikan, bantuan kemanusiaan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan masyarakat, dan peduli lingkungan. Untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung membahas satu persatu untuk analisis perbandingan yang terdapat dalam analisis laporan keuangan. Analisis perbandingan laporan posisi keuangan, seperti yang dapat kita lihat bersama, terdapat total aset, total liabilitas, total ekuitas, total liabilitas, dan ekuitas pada periode waktu 5 tahun, yaitu tahun 2018 sampai dengan tahun 2022, di mana hasil persentase tersebut diperoleh dengan cara menjumlahkan total tahun kedua dikurangi total tahun pertama, lalu dibagi dengan total tahun pertama. Untuk lebih jelasnya, saya ambil contoh dari total aset tahun 2019 atas tahun 2018. Cara menghitungnya yaitu total aset tahun 2019 dikurangi total aset tahun 2018, lalu dibagi dengan total aset tahun 2018. Untuk selanjutnya yaitu ada analisis perbandingan laporan laba rugi, di mana terdapat total pendapatan, laba bruto, laba usaha. Nah, untuk perhitungan persentasenya yaitu tidak jauh berbeda dengan perhitungan persentase pada sebelumnya, yaitu pada analisis perbandingan laporan posisi keuangan, yaitu dengan cara menjumlahkan total tahun kedua dikurangi total tahun pertama, dibagi dengan total tahun pertama. Saya ambil contoh dari total perbandingan tahun 2019 atas tahun 2018. Cara perhitungannya yaitu total pendapatan pada tahun 2019 dikurangi total pendapatan tahun 2018, lalu dibagi total tahun 2018. Untuk selanjutnya yaitu ada penjelasan mengenai analisis rasio likuiditas, di mana bisa kita lihat sudah terdapat dua grafik. Grafik pertama yaitu grafik current ratio, dan di sampingnya yaitu grafik quick asset ratio. Dalam grafik ini, PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk dibandingkan dengan rasio industri dari masing-masing perusahaan tersebut. Nah, untuk cara perhitungannya, untuk cara menghitung current ratio yaitu dengan menjumlahkan total aktiva lancar dibagi dengan hutang lancar. Lalu untuk cara perhitungan quick asset ratio yaitu dengan cara menjumlahkan aktiva lancar dikurangi persediaan dan dibagi dengan hutang lancar. Kemudian ada analisis rasio leverage,
di mana terdapat grafik total debt to total asset ratio dan grafik debt to total equity ratio. Untuk total debt to total asset ratio, cara menghitungnya yaitu dengan menjumlahkan total hutang dibagi total aktiva, dan untuk debt to total equity ratio, cara menghitungnya yaitu dengan menjumlahkan total hutang dibagi total ekuitas yang kemudian dibandingkan dengan rasio industri dari masing-masing perusahaan tersebut. Selanjutnya di sini ada analisis rasio aktivitas dengan grafik aset turnover dan receivable turnover. Cara penghitungannya yaitu total aset turnover yaitu dengan menjumlahkan penjualan yang dibagi dengan total aktiva. Nah, sementara untuk cara perhitungan receivable turnover yaitu dengan menjumlahkan penjualan dibagi dengan piutang yang kemudian dibandingkan dengan rasio industri untuk masing-masing perusahaan tersebut. Lalu untuk penjelasan berikutnya yaitu analisis rasio profitabilitas, di mana sama seperti sebelumnya yaitu terdapat dua grafik. Yang satu adalah grafik gross profit margin dan satunya return of asset. Nah, untuk cara menghitung bagi gross profit margin yaitu dengan cara menjumlahkan laba kotor dibagi dengan penjualan, dan untuk cara menghitung return of asset yaitu dengan cara pendapatan bersih dibagi total aset dikali 100%, setelah itu dibandingkan dengan rasio industri dari masing-masing perusahaan tersebut. Berikutnya terdapat analisis common size untuk laporan posisi keuangan, di mana untuk cara menghitung persentasenya dapat dihitung dengan cara untuk aset, semua aset dibagi dengan total aset, untuk liabilitas, semua liabilitas dibagi dengan total ekuitas, kemudian untuk ekuitas, semua ekuitas dibagi dengan total ekuitas. Untuk selanjutnya yaitu terdapat analisis common size untuk laporan laba rugi. Untuk menghasilkan presentasinya maka pendapatan, laba bruto, laba usaha dibagi dengan total pendapatan. Setelah itu berikutnya ada analisis tren untuk laporan posisi keuangan. Untuk mendapatkan hasil presentasinya dapat dihitung dengan total masing-masing tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima dibagi dengan total tahun pertama. Sebagai contoh, tahun 2018 dibagi dengan tahun 2018, kemudian tahun 2019 dibagi juga dengan tahun 2018, dan tahun 2020 dibagi juga dengan tahun 2018, begitupun seterusnya hingga tahun 2022 juga dibagi dengan tahun 2018. Nah, ini merupakan gambaran grafik analisis tren untuk laporan posisi keuangan selama 5 tahun, yaitu dari tahun 2018 hingga tahun 2022. Selanjutnya yaitu analisis tren laporan laba rugi dalam menghasilkan persentasenya. Caranya sama dengan analisis pada laporan posisi keuangan, yaitu total masing-masing tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima dibagi dengan total tahun pertama. Laba bruto tahun 2019 dibagi dengan laba bruto tahun 2018, begitupun seterusnya hingga tahun 2022. Kemudian ini untuk gambar grafik analisis tren laporan laba rugi PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk. Berikutnya ada analisis cross section. Rata-rata aritmatika dapat dihitung dengan ROA tahun pertama sampai tahun kelima dibagi dengan 5 tahun. Hal ini dikarenakan periode waktunya itu dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022, yaitu 5 tahun. Sementara untuk rata-rata aritmatika dapat dihitung dengan cara nilai buku tahun pertama hingga nilai buku tahun kelima dibagi dengan 5 tahun. Dan untuk memperoleh nilai bukunya yaitu dapat dihitung dengan cara ekuitas dibagi dengan saham beredar. Untuk menghitung rata-rata ROA-nya dapat dihitung dengan cara menghitung ROA tahun pertama dibagi ROA selama 5 tahun. Sebagai contoh, total ROA tahun 2018 dibagi total ROA selama 5 tahun. Nah, begitu juga dengan seterusnya sampai tahun 2022.
Untuk nilai bukunya sendiri, cara perhitungannya masih sama dengan cara menghitung rata-rata tertimbang. ROA-nya yaitu nilai buku tahun pertama dibagi total nilai buku selama 5 tahun. Untuk contoh nilai buku tahun 2019 dibagi dengan total nilai buku selama 5 tahun. Terakhir yaitu untuk menghitung median, yaitu dengan cara ROA tahun pertama dikurangi tahun kelima. Kemudian untuk nilai bukunya yaitu median nilai buku tahun pertama hingga nilai buku tahun kelima. Selanjutnya yaitu ada analisis time series, di mana pada analisis ini terdapat ROA perusahaan dan ROA industri. Nilai ROA perusahaan dapat dilihat seperti di layar. Kemudian ini juga adalah gambaran grafik dari analisis time series untuk tren ROA, yaitu ROA pada PT Garuda Putra Putri Jaya Tbk dan ROA industri. Untuk analisis selanjutnya yaitu analisis tanggung jawab sosial. Program Corporate Social Responsibility sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat karena untuk keberlanjutan dan kontribusi perusahaan. Salah satu perusahaan dalam bidang makanan dan minuman yaitu PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk yang turut memperhatikan dan menjaga kelestarian lingkungan. Tujuan program pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk adalah untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat serta generasi yang akan datang di setiap tahun. Sehingga dari permasalahan di lingkungan yang ada, PT Garuda Food secara konsisten berupaya menerapkan kegiatan corporate social responsibility yang meliputi pemanfaatan limbah organik, penghijauan, dan program 3R. Hal ini juga sejalan dengan visi misi perusahaan yang fokus pada keseimbangan kinerja keuangan, sosial, dan lingkungan. Selanjutnya yaitu ada analisis sumber dan penggunaan kas. Di sini terdapat kenaikan atau penurunan tahun 2019 ke tahun 2018, tahun 2021 ke tahun 2020, dan tahun 2022 ke tahun 2021. Terdapat total aset dengan cara perhitungan total aset tahun 2019 dikurang total aset tahun 2018. Begitupun selanjutnya. Dan di sini terdapat total liabilitas. Cara perhitungannya sama dengan total aset, yaitu dengan cara total liabilitas tahun 2019 dikurangi total liabilitas tahun 2018. Begitupun dengan total ekuitas, cara perhitungannya sama dengan cara perhitungan total aset dan total liabilitas. Berikut inilah gambar grafik pada sumber dan penggunaan kas. Selanjutnya ada analisis modal kerja, di mana terdapat modal kerja kuantitatif dan modal kerja kualitatif. Modal kerja kuantitatif dapat dihitung dengan cara kas dibagi dengan aset lancar jika modal kerja kualitatif dapat dihitung dengan cara total aset lancar dikurangi utang pihak ketiga. Dan yang terakhir ada analisis break-even point, di mana terdapat beberapa akun yaitu penerimaan total, biaya tetap, biaya variabel, dan kontribusi margin rasio. Untuk menghitung penerimaan total, itu dapat diambil dari penjualan. Jika biaya tetap diambil dari nominal beban penjualan, biaya variabel dihitung dengan cara menjumlahkan bagian aset laba bersih, beban keuangan, beban pajak penghasilan, dan selisih keuntungan atau kerugian. Selanjutnya ada kontribusi margin rasio dapat dihitung dengan cara penerimaan total dibagi dengan biaya variabel. Dan yang terakhir ada break-even point, yaitu dapat dihitung dengan cara biaya tetap dibagi dengan biaya variabel. Setelah melakukan beberapa analisis, terdapat pemaparan materi yang saya jelaskan, maka dapat saya simpulkan bahwa analisis laporan keuangan PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk yang telah saya lakukan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangan, di mana dengan melakukan analisis
analisis yang telah dilakukan, kita dapat mengetahui perubahan posisi keuangan perusahaan pada periode tahun 2018 sampai tahun 2022, serta mengetahui kinerja manajemen perusahaan tersebut. Untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan yang dimiliki perusahaan dalam laporan keuangan, keadaan perekonomian yang kacau akibat pandemi COVID-19 juga sangat berdampak pada PT Garuda Food. Dampak tersebut membuat pendapatan perseroan merosot hingga dengan ini, maka kami percaya bahwa kinerja PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk akan berangsur membaik seiring dengan membaiknya kondisi perekonomian. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah analisis laporan keuangan, yaitu Bapak Syahrul Syarifuddin, SEMM, dan terima kasih juga kepada semua rekan-rekan yang telah menonton channel YouTube saya. Harapannya semoga setelah dilakukannya penjelasan mengenai analisis laporan keuangan ini pada perusahaan PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk ini dapat membuat kita mengetahui berbagai informasi pada laporan keuangan perusahaan tersebut. Saya ucapkan sekian dan terima kasih. Saya Widya Priskasari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.